Ustaz. Kita ke informasi selanjutnya. Lantaran permintaan maafnya ditolak, korban seorang pria di Sumedang, Jawa Barat nekat membunuh seorang pemuda. Sebelumnya mereka terlibat percecokan di jalan. Pria ini histeris setelah mengetahui kondisi keluarganya yang berada di Puskesmas Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Seorang pemuda bernama Reflika Putra yang dibawa ke puskesmas itu meninggal dunia akibat luka tusuk yang dideritanya. Sebelumnya warga menemukan korban dalam kondisi bersimbah darah tergeletak di tepi ruas Jalan Raya Bandung Cirebon atau tepatnya di Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang. Tadi saya cuma lihat kan saya mau pergi senam. Pas mau pergi senam lagi ini angkot di sini. Angkotnya kan belum ada. Akhirnya saya balik badan lihat ke sana, terus ada yang lagi udah posisi terlumpuk. Gak ada orang, cuma satu orang korban aja. Selain meminta keterangan sejumlah warga, polisi juga memeriksa tempat kejadian untuk mengungkap pelaku dan motif kematian korban. Dari pemeriksaan di lokasi yang dilaporkan, sejumlah orang sempat melihat korban terlibat keributan dengan seorang pria. Kita tahunya sudah ada di puskesmas nih, ya. Jadi ada masyarakat yang mungkin yang membawa ke puskesmas. Jadi kalau melihat ada saksi itu katanya sebelum kejadian itu orang yang diduga tersangka itu ya marah-marah di depan tukang ojek di sana. Itu wilayah Pemulihan sebetulnya. Berselang beberapa jam setelah korban ditemukan, polisi mengamankan seorang pria bernama Asep Saiful yang menyerahkan diri ke Mapolres Sumedang. Pria tersebut mengaku telah membunuh korban. Dari hasil pemeriksaan penyidik terungkap, tersangka membunuh pemuda tersebut karena sakit hati lantaran permintaan maafnya ditolak korban. Sebelum pembunuhan terjadi, keduanya berpapasan di jalan. Dan saat keduanya saling melihat, timbul salah paham sehingga korban dan tersangka terlibat percekcokan. Tersangka berupaya menyudahi pertengkaran itu dan meminta maaf kepada korban. Namun ternyata ditolak. Hal itu menyulut emosinya sehingga tersangka menjadi berang lalu menyerang hingga korban terkapar. Melihat lawannya tewas, tersangka lalu bergegas meninggalkan tempat kejadian. Kalau untuk motif, dia karena kesal, permintaan maafnya tidak diterima oleh korban. Kemudian dia menusukkan senjata ke arah korban dan korban melarikan diri. Kemudian setelah korban tergeletak, dia menusukkan ke bagian belakang tubuh korban. Polisi yang memeriksa tersangka belum menemukan adanya keterlibatan orang lain dalam peristiwa tersebut. Dan atas perbuatannya, tersangka Asep terancam hukuman 15 tahun penjara karena dugaan melakukan pembunuhan. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lantaran permintaan maafnya ditolak, korban sampai tega menghilangkan nyawa. Nah ini Ustaz yang ingin saya tanyakan. Kemudian seperti apa sih jika ada orang yang minta maaf ke kita, tapi kita tidak mau memberikan ataupun sebaliknya gitu Ustaz? Ya pertama, na'udzubillah min dzalik, ya saya juga heran ini. Kenapa kok orang sedikit-sedikit sudah membunuh sekarang ya? Apakah nyawa manusia itu sekarang sudah harganya sudah lebih rendah dari nyawa binatang gitu ya, sampai marah dibunuh, dibunuh, cekcok bunuh semua. Aduh na'udzubillah, ini memang akhir zaman fenomenanya seperti ini. Tapi intinya begini, tadi pertanyaan saya tuh bagaimana permintaan maaf gini ya. Kan kalau kita ya masuk bulan Ramadan sebentar lagi, kita tuh memperbanyak doa-doa apalagi di 10 hari terakhir ya. Allahumma afu tuhibul afwa fa'fu anna fa'fu anni ya karim gitu ya. Kan kita tuh ya Allah engkaulah yang mempunyai pemaafan. Ya Allah aku maafkanlah ya Allah gitu. Engkau yang mencintai pemaafan. Maafkanlah diri kami ya Allah, diriku ya Allah. Nah sekarang coba bayangkan. Layak nggak kita diberi maaf oleh Allah, diampuni oleh Allah ya, yang sejubel dosa kita ini yang sudah sebanyak ini, layakkah dimaafkan oleh Allah jika kita tidak mampu memaafkan orang lain? Kan aneh, orang lain minta maaf kita, oh tidak ada maaf bagimu, tapi terus kemudian kita minta maaf sama Allah, ya Allah ampuni, maafkanlah aku, kan nggak mungkin. Karenanya Allahumma afuwung itu artinya Allah yang mempunyai pemaafan, tohibul afwa, Allah yang mencintai pemaafan. Kita harus menghidupkan pemaafan dalam diri kita. Dalam dada kita ini kita harus masukkan yang namanya sifat pemaaf. Pemaafan itu harus ada dalam diri kita dan barulah kita layak dimaafkan oleh Allah. Nah, jadi
disitulah intinya. Kalau misalnya kemudian kita tidak memaafkan, kita apakah layak atau tidak. Nah, kalau ada orang yang meminta maaf dan tidak dimaafkan oleh orang, kita nih minta maaf, tidak dimaafkan, ya jangan langsung marah, langsung jadi tusuk-tusukan, nauzubillah min dzalik. Jangan. Kita meminta maaf, tapi orangnya tidak mau memaafkan kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb. Gitu ya, saya bertobat terhadap apapun yang saya lakukan ini, ya Allah. Saya ingin menggugurkan dosa-dosa dan saya sudah memohon maaf kepada yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan belum minta maaf. Condongkan hatinya, lembutkan hatinya, lunakkan hatinya, berikanlah hidayah. Itu yang perlu kita lakukan. Bukan kemudian kita jadi marah. Ya Allah ya Rabb. Nah karenanya coba ya kita harus lebih pahami lagi bagaimana sebetulnya akhlak ini nomor satu. Agama ini menuntun akhlak. Perilaku kita agar supaya kita ini mempunyai kehidupan yang nyaman, yang damai, yang tentram, yang saling mengasihi gitu loh. Dan inilah yang lebih penting lagi dari semuanya, saling berkasih sayang. Insyaallah. Ya, baik, insya Allah kita selalu menjadi orang yang kasih sayang dan kita bisa menjadi orang yang pemaaf dan berani meminta maaf jika kita salah ya Ustaz ya.